adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia, baik berasal dari faktor alam ataupun non-alam, sehingga mengakibatkan kerugian. Mitigasi bencana merupakan upaya meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil atau mengurangi dampak bencana yang dapat ditimbulkan dari suatu bencana. Meletus merupakan proses keluarnya magma dari dalam bumi berupa material padat dan cair ke permukaan. Material tersebut berupa lahar, debu vulkanik, awan panas, dan lapilli. Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan, baik secara alami maupun perbuatan manusia, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Kekeringan adalah kelangkaan air dari sumber hujan pada periode tertentu, satu atau lebih musim penghujan, yang mengakibatkan kekeringan di berbagai kegiatan, lingkungan, atau masyarakat tertentu. Terjadi perlahan menunggu waktu musim hujan tiba. Puting beliung adalah peristiwa hidrometeorologis yang meningkat akibat peralihan musim disebabkan oleh awan cumulonimbus. Suatu pagi di sekolah menengah atas, terdapat 3 siswa yang sedang berkumpul dan memantau berita terkini terkait aktivitas gunung berapi yang sedang aktif di desa tersebut. Lihat, ada berita. Awan panas Bura bocor Jumat pagi, bahkan mencapai 1 km ke arah selatan. Berapi, berstatus awas. Kita harus apa? Kita harus segera pulang, membereskan barang-barang penting. Ayo pulang. Mereka pun bergegas kembali ke rumah masing-masing melewati jalur evakuasi. Tak lama dari itu, gunung meletus tersebut mulai mengeluarkan awan panas dan debu vulkaniknya. Kebakaran hutan pun melanda akibat dari gunung meletus. Pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api yang telah melalap habis itu.
Setelah bencana gunung meletus selesai, warga pun diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing dan menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa. Warga pun mencoba kembali untuk memulihkan lingkungan mereka akibat gunung meletus dan kebakaran hutan dengan cara melakukan reboisasi. Di sebuah desa kecil yang luas, kekeringan mulai melanda desa mereka. Sumber air mulai menipis. Pak Hanif sebagai pemimpin desa segera mengumpulkan warga desa untuk membahas solusi bersama. Musim kemarau ini sangat parah. Kita harus segera mencari solusi untuk mengatasi masalah kekeringan ini. Ya betul, kita bisa dengan menghemat air, tidak membuang air yang berlebihan, dan tidak membiarkan air mengalir secara percuma. Kita juga bisa mencari sumber air alternatif seperti menampung air hujan dan membuat sumur bor. Ya betul, ayo kita lakukan. Keesokan harinya, para warga bahu-membahu mulai menghemat air dan melakukan mitigasi sebelum terjadi kekeringan, seperti membuat penampung air hujan, membuat lubang resapan hujan, sumur bor, dan menanam pohon. Kekeringan pun datang. Karena para warga telah melakukan mitigasi sebelum bencana kekeringan, para warga tidak terlalu merasa kesulitan. Hari demi hari pun berlalu, desa kembali hijau. Pada suatu hari, Assalamualaikum Pak. Pagi Pak. Maaf pagi. Jadi kedatangan saya ke sini mau memberitahukan besok pagi datang ke balai desa Pak. Gara-gara besok BMKG-nya mau datang ke sini Pak karena mau melakukan penyuluhan. keesokan harinya, para warga berkumpul di balai desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini saya dari anggota BMKG ingin memberitahukan bahwasannya cuaca akhir-akhir ini sangat ekstrim dan akan diperkirakan di desa ini akan terjadi angin puting beliung. Bapak Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya untuk tanda-tanda dari bencana puting beliungnya itu seperti apa ya Bu? Jadi ada pun tanda-tanda angin puting beliung. Yang pertama itu terlihat gumpalan awan gelap besar dan tinggi. Yang kedua, petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Yang ketiga itu terdengar suara gemuruh dari kejauhan.
Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana angin puting beliung. Yang pertama itu ada prabencana. Ini adalah sebelum terjadinya bencana angin puting beliung. Yang pertama itu membuat rumah dan gedung yang kokoh. Yang kedua, mengetahui informasi seputar angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Yang ketiga, memperhatikan tanda-tanda terjadinya puting beliung. Dan berikutnya ada saat bencana. Jadi saat terjadinya bencana angin puting beliung itu kita harus melakukan beberapa ini. Yang pertama itu membawa semua barang-barang masuk ke dalam rumah. Dan yang kedua, menutup dan mengunci pintu jendela. Terus yang ketiga, mematikan sumber listrik dan elektronik. Kayak misalnya listrik aliran rumah itu, terus habis itu handphone atau sebagainya. Lalu yang keempat itu duduk dengan posisi memeluk lutut ke dada untuk mengurangi risiko tersebar petir. Yang kelima, jangan tiarap di atas tanah. Yang keenam, hindari bangunan tinggi seperti tiang listrik, pohon, papan reklam, dan sebagainya. Terus yang terakhir, berlindung di dalam rumah atau bangunan. Terus berikutnya itu ada pasca bencana. Nah, pasca bencana ini kita harus melakukan ada 3 nih. Yang pertama, pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Yang kedua, jika ada korban, segera berikan pertolongan darurat. Terus yang terakhir, laporkan ke pihak yang berwenang jika ada kerusakan listrik, gas yang mengancam banyak orang. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang mitigasi bencana angin puting beliung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, para warga sedang melaksanakan aktivitas mereka. Namun tiba-tiba angin puting beliung tersebut menimbulkan banyak kerusakan seperti rumah-rumah yang hancur dan pohon-pohon yang tumbang. Para warga dievakuasi dan dipindahkan ke tempat pengungsian. Semua warga mengikhlaskan kejadian ini. Bencana adalah reaksi, perilaku kita adalah aksi.